Alright. Hai guys. Kayak gue live kayak bentar aja deh. Setelah gue tadi udah ketiduran. Ngantuk banget. Ya, gue tadi baru bangun kayak shit. Kagak, iya gue ketiduran. Sumpah. Terus kayak gue bentar aja deh. Kacamata gue ada di dapur, gue malas ngambil ya. Spill Vigo di belakang. Wah terlalu banyak. Kayak udah sering deh gue spill. Oh, is in Furious One. Salvo kaosnya. Ini by the way kaosnya gue dapet waktu pas dari Garena dan nggak pernah gue pakai kecuali di rumah. Nah dia dari lomba ini. Kayaknya jam 10 kita end ya. Sorry, gue ini ngantuk juga gue jam 9. Gimana rasanya pakai kacamata ya? Biasa aja sih sebenarnya. Kenapa malam banget live-nya? Sebenarnya tidak malam sih kalau hitunganku. Belum terlalu malam sih sebenarnya. Kayak masih standar kayak jam ini malam tuh jam 11 ke atas hitungan. Bisa itu jam berapa berarti tidur jam berapa ya biasanya? Sebenarnya jam kayak kalau lagi capek makan jam 9 tuh udah tidur sih. Harusnya kemana? Apa provinsi mana? Bali. Kemudian pakai Unity atau Unreal? Pakai Unity. Open lagi sih asli. Mak, kenapa panggil mak? Oh, enggak, gue pengen jawabin apa ya? Pertanyaan yang gue taruh di WA channel ya. Cuman rasanya pertanyaannya tidak ada yang bermutu ya. MBTI. Kastep udah lama kan live-nya? Kayak baru dah live-nya. Baru banget. Kayak nggak lama juga sih live-nya. Lihat tadi bentar. Bang, balik nih. Bang, kemarin coach sisa satu siapa aja di tim ROC kemarin? Lawan sama saya ini doang kemarin. Timnya Batur ada Audi. Gitu. Ini masih ada nanyain ya, Kak, game live game lagi kapan? Sinyalnya masih tidak membantu sih sebenarnya. Sayangnya. Steph ingat aku nggak ini nggak di Sydney masih. Semester berapa sekarang? Semester 8. Tugas akhir udah mulai sudah. Dari kapan? Minta rekomendasi blog cocok buat kado cowok. Tergantung cowokmu suka apa. Serinya kan blog itu banyak ya. Star Wars ada. Transformer ada. Marvel ada Spider-Man, ada Marvel Legend, ada Star Wars. Ini banyak. Jadi depends sebenarnya. Suka seri apa dulu? Kalau lokasi Transformer tapi bilang tidak suka Transformer ya cuma juga. Ada Sempro nggak? Sinyal proposal ada.
Semester 8 guys. Sedang ujian tugas akhir. Gue lagi ngajain bab 3 sekarang. Bab 3 bab 4 sih yang paling panjang sih. Habis itu selesai. Nggak selesai juga sih. Kayaknya kalau lu nanya yang sibuk apa, kayaknya kalau dijabarin lumayan chaotic juga sih kerja lu. Wah, jadi literally tadi gue bangun bangun tidur ya, terus kayak, oh iya, 11:10 deh. Steph udah tahu umur berapa ya? Nah, intinya aku lahir 2004, 20 lebih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11 ya Tuhan. Gue mengharapkan suatu pertanyaan yang betul ya. Ini setengahnya bertanya, Kak, mainnya boleh buat punya aku nggak? Nggak boleh. Sumpah. Ah, apakah tidak ada pertanyaan lain? Ini literally tiduran sih sebenarnya. Gue kata tiap gue belakangan ini kayak jam 9 udah tidur. Bang, game tersusah di COC apa bang? Tersusah ya? Apa ya, gue mainnya juga nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Kayak daripada tersusah lebih ke lawan-lawannya pernah susah sih. Apa ya, gue bingung juga sih. Terlalu banyak opsinya. Kak Stefan anak Telkom apa kajian cuaca 3? Wah, tidak tahu sama sekali sih. Kalau angkatanku kayaknya nggak ada. Kemungkinan orang-orang yang gue pikir bakal join kayaknya tidak join. Cutting-cutting yang gue pikir bakal join kayak udah pernah lulus juga. Gue no clue sih sebenarnya. Kecuali no clue sih. Tidak ada yang berminat. Katanya selalu takut. Tapi kayaknya gue no clue sih. Sarjana terapan Telkom ada hukum nggak? Sarjana terapan kayak nggak? Nggak ada. Sarjana terapan di Telkom tuh cuman jurusanku, terus Smart City, ya itu dong. Setelah Caca tayang sama episode game favorit. Gue pernah ada di otakku ada, cuma kenapa gue lupa ya. Pertama game yang ini, yang aduh yang gue mainin juga di RC yang matematika itu apa sih namanya? Ya, intinya yang kalau di COC itu yang pas Nevan pulang itu gue lumayan suka game. Terus Special Combat itu apa ya namanya? Pokoknya yang catur itu semua lumayan fun sih. Sebenarnya bukan caturnya tapi sih yang lo game spasial lo ngitung berapa banyak jumlah kubusnya. Itu fun sih sebenarnya. Kayaknya season 2 banyak sih game-game yang gue suka sih. Karena variasi banyak jadi kerasa fun banget sih. Karena kapan kapan coba mabar ML. Oh gila gue udah lama banget gak main ML. Ya Arithmetic sama Champions Gambit. Sebenarnya Champions Game itu sebenarnya caturnya sebenarnya nggak terlalu jadi problem gitu. Maksudnya kayak lu kalau sepanjang match lu bisa menang terus ya, lu gerak terus aja itu. Tapi emang fun di game spasialnya sih. Itu seru sih. Masih kontrakan sama Kak Kevin ya? Kontrakan. Saya tidak ngontrak bareng Kevin sih.
Oh, ini udah menarik nih. Udah nonton Ghost in the Shell belum nggak, Steve? Atau mungkin udah belum? Ghost in the Shell sebenarnya gue tertarik juga sih, cuman gue udah bener kayak udah lama gue udah nggak se-ekspor itu nonton film deh kayaknya. Semenjak semester berapa ya, gue lupa ya. Terakhir tuh gue nonton Bala Prasopno. Spasial yang seru ya, spasial seru sih. Fans itu seru sih. FK Telkom tuh beneran ada nggak sih pernah lewat FWW? Ada mah ya ada, cuman kayak gue tidak terlalu mendalami kayak pendaftarannya aja kayak gimana gimana kayak segala macam, tapi kayak itu mah ya ada, cuma gue nggak tahu kan detailnya kayak gimana gitu. Walaupun terasa off juga ya, tapi ya sudah ya, sudah mau lulus juga. Sebenarnya setelah gue mau lulus sih, Telkom tiba-tiba punya banyak banget gebrakan yang gue juga kaget gitu. Ada niatan S2 game design nggak? Oh, ini menarik sih. Sebenarnya ini yang gue temu juga yang nanya sebenarnya kayak lulus kuliah mau lanjut S2 atau kerja. Sebenarnya kalau S2 tuh memang ada, dan memang S2 gue hanya pengen kalau misalkan di luar negeri. Jadi kalau misalkan let's say S2-nya gue dapet tawaran di Indo, kemungkinan gak akan gue ambil. Tapi kalau jadi gue udah fixin S2 gue akan ngambilnya di luar gitu. Kalau di Indo kayak gue lebih prefer bakal kerja doang. Jurusannya iya berhubungan sama game design. Gue udah ada target satu univ dan satu kampus yang gue mau. Itu masih rahasia, cuman akan gue usahakan, tapi secara jurusannya relatable ke game design gitu. Industri di game Indonesia ngapus publisher untuk idealis apa following the wave aja? Ngapus publisher untuk idealis atau ini yang kalau maksud publishernya publisher luar atau publisher kita? Sebenarnya publisher yang emang dari Indo tuh sebenarnya kayak dikit banget deh. Sebenarnya ngomongin publisher kita agak sulit, soalnya kita berapa kali sempat apa ya, nyoba minta tawaran ngasih kerja sama publisher, cuma belum ada yang match sih. Bojosong aman. Bojosong di hari apa dulu? Gue nggak tahu ya. Kalau malam-malam malam-malam kumpul tuh seaman gimana gitu. Menarik ya, ada yang nanya ya. Kenapa Bandung? Orang saya lahir di sini, Mas. Oh iya, bentar lagi jam 10. Saya mau tidur. Pernah kepikiran buat kerja di game company kayak Supercell atau Indonesia gitu nggak? Pernah. Kayak bukan kepikiran lagi sih, kayak sering sih. Sebenarnya kalau dream company ya, pasti Capcom yang di Jepang sih. Tapi kayaknya kalau Capcom kayaknya emang lumayan cukup berat ya, karena gue pernah lihat klasifikasinya. Capcom itu kalau lo mau kerja di sana, Capcom tuh kalau nggak tahu tuh yang bikin game kayak Resident Evil, terus Monster Hunter, terus Devil May Cry, terus yang ini masih banyak. Kemarin Pragmata, Capcom itu persyaratannya kalau kalian mau kerja di sana, any kind of position, lu setidaknya harus udah punya pengalaman kerja at least 3 tahun di posisi yang lo incar gitu loh. Misalkan lo mau jadi 3D artist, yang lo mau jadi game designer, lo mau jadi apapun QA-nya, lo setidaknya punya pengalaman 3 tahun di posisi tersebut di pekerjaan sebelumnya gitu loh. Jadi lumayan berat, jadi mau gak mau lo harus kerja dulu di perusahaan lain itu loh. Kalau di Indo sebenarnya pilihannya cukup banyak ya perusahaan-perusahaannya. Kayak lo ada Storytel Studio di Bandung, lo ada Digital Happiness, lo ada Agate, lo ada Tokyo Production, lumayan banyak. Tapi gue tidak tahu mereka terima atau tidak pekerjaan. Apa mereka buka lowongan perjalanan tidak, terlihat bentar. Tapi yang paling enak memang kerja di situ sendiri sih. Kalau udah stable. And jam berapa? I think kayak bentar lagi deh. Karena saya tadi ketiduran, mohon maaf.
Kalau lihat banyak banget di Supercell. I'm interested, but it's bit difficult for me. It's on site. Sebenarnya sih menarik juga kalau di Supercell. Um, tapi ya sih kalau misalkan onsite, I think memang lebih lebih enak onsite ya. Coba kalau misalkan memang kalau kamu nyarinya yang WFA. Tapi juga banyak kok beberapa temanku. Tidak banyak sih, cuma maksudnya yang aku kenal yang mereka setelah lulus, tapi bukan dari kampusku ya, yang mereka setelah lulus kerjanya WFA dan di studio game luar gitu loh. Entah di Inggris, yang di Eropa gitu. Oh, sebenarnya kalau di satu lagi ada satu studio lagi, gue lupa namanya apa. Udah pernah kemarin belum, Chef? Kayaknya belum deh. Besok, besok laki-laki nggak, Chef? Besok, sepertinya besok. Karena gue lagi ngejar ini sih. Gue lagi kayak lagi ngejar bab 3. Jadi kayaknya gue, kalau belum sih kayak gue bakal fokus ngerjain dulu sih. Biasanya shell, ya kita lihat lagi apa pertanyaan yang bisa kita jawab. Semester berapa bang? Semester 8. Kan dulu aku sangat ngefans karena aku suka game dan juga visualisasi 3D. Oh, sebenarnya gue cukup kangen ya bikin bikin 3D, tapi karya 3D tapi yang bukan untuk project, tapi emang kayak personal project gitu loh. Soalnya jatuhnya gue kalau bikin 3D sekarang kayak emang buat project atau buat kerjaan, kalau nggak buat kerjaan magang ya. Jadi kayak, gue agak cukup kangen ya ketika lu bikin something yang emang lu pengen bikin gitu loh. Bukan yang apa yang kerjaan lu butuhkan untuk diselesaikan. Game pertama yang dimainin apa? Aish. Gue nggak inget sih, soalnya gue nggak tahu ya. Gue menyadari kalau diri gue hidup itu adalah waktu gue umur 3 tahun kayaknya. Di saat itu gue udah main game, tapi udah itu gue nggak tahu kayak secara jelas game pertama kali gue mainin apa. Yang jelas kayaknya kalau game pertama dulu gue sempat main game yang di apa sih, PC tabung itu, PC tabung. Terus yang masih pakai disket. Gue lupa nama gamenya apa. Apa lagi ya? Dulu gue ada Nintendo, gue ada Sega Genesis, Nintendo apa, gue lupa. Tapi intinya gue dari dulu udah banyak main ya, jadi gue nggak tahu gimana juga. Gue nggak tahu precisely game pertama apa yang gue mainin. Ini perputaran bumi lebih cepat dari biasanya atau gimana? Sebenarnya bukan ada teori, cuma kalau kalian baca kayak sebenarnya emang semakin itu hari itu semakin pendek durasinya. Cuma kalau kalian sadar juga, gue pun tidak sadar kalau nyata tahu-tahu sekarang udah pertengahan, udah mulai bulan Mei, sudah mendekati pertengahan tahun tuh. Kayak baru kemarin deh gue ROC, kayak baru kemarin deh, kayak apa namanya, baru kemarin gue perayaan tahun baru gitu loh. Bang Stefan kena kolil nggak? Kayaknya gue tidak kenal dekat, atau mungkin gue bahkan nggak pernah ngobrol. Tapi gue ada tahu ada satu adik tingkat gue yang namanya Kolil. Dia kah yang kau maksud? I don't know. Apa favorit game, Stefan? Favorit game? Kayaknya gue pernah mention deh dulu banget. Udah lama sih. 3 nih, 4 lah ya. Alan Wake 2, Life is Strange yang pertama, Little Nightmare yang kedua, 4 Silent Hill 2, both yang remake sama nggak remake, sama special mention Resident Evil. Kapan live main lagi? Sebentar ya. Nggak, gue belum bisa janji sih kalau main game sih. Karena emang sampai sekarang tidak mendukung wifi-nya. Kecuali kalau gue live di kampus atau pakai wifi kampus, itu possible sih. Tapi nggak ada momen nih ya kalau di kampus masalahnya. Tempat lagi magang. Alasan kenapa gak ngambil ITB? Kenapa bang? Gak ngambil ITB kenapa ya? Kayak gue udah pernah jelasin ya. Intinya mah karena jurusan yang gue dapet di ITB itu kan emang biologi waktu itu kan. SCTH sebenarnya namanya, SCTH Science, ya SCTH Science. Entah di SCTH itu nanti ada penjurusannya lagi gitu loh, semester 3. Gue sebagai orang yang sebenarnya sedikit suka
tapi juga kadang nggak suka juga sama biologi. Cuman eh waktu itu gue berpikir emang apa ya, karena udah keterima di Telkom di jurusan yang gue mau, di bidang yang gue pengenin banget, gue ada dua pilihan antara ya gue ngambil ITB, gue bisa play safe karena namanya juga ITB, gue udah punya relasi juga di sana, kakakku juga dulu kuliahnya di sana, jadi kalau misalkan ada apa-apa gue bisa nanya ke beliau. Tadi kalau misalkan kerja gue bisa punya jalur yang jelas, gue bisa kerja di mana kalau ada kakakku. Tapi gue tidak bisa melanjutkan passionku yang di bidang game dev, di bidang multimedia, di bidang content creation, intinya di bidang berbau kreatif gitu loh. Karena udah kalau masuk ITB gue udah pasti bakal fokus banget belajar gitu loh. Ya antara gue udah bilang itu, akhirnya ya udah mau gak mau karena gue emang pengen ngejar apa yang gue suka, ya gue akhirnya ambil Telkom gitu loh. Karena emang awalnya gue pengennya masuk jurusan desain gitu loh, cuman tidak dibolehi. Apa harapan kakak ya season 3? Gue semoga pertama tentu bisa lebih seru. Kedua semoga dari segi audiens juga bisa lebih dewasa juga ya, untuk bisa apa ya, kurang-kuranginnya drama-drama yang tidak penting lah gitu lah. Cuma gue penasaran dengan gebrakan season 3 sih. Tapi kalian kalau kalian nanya kayak kak udah syuting belum, gue nggak tahu sih, gue nggak tahu menau tentang mereka apakah sudah syuting atau belum gitu. Angkatan berapa sih Steph? Aku angkatan 22. Why Japan for your master? Maksudnya ini, kenapa aku pilih Jepang kalau mau buat S2? Sebenarnya rahasia sih. Soalnya tapi aku kayak kalau S2, um, aku nggak akan ke Jepang sih. Gue waktu itu sempat lihat di FVT mau nyapa tapi takut salah. Wah, kapan tuh? Aku baru ke FVT kemarin Jumat doang sih masalahnya. Semoga yang dibully nggak, iya guys, semoga please lah jangan ada yang bully-bully gitu lagi lah ya. Season 2 itu ada nggak sih dibully? Ada ya sebenarnya. Tapi tolong lah ya. Semoga lebih bijak lagi gitu. Semoga kalian, kan maksudnya tujuan dari season CC kan emang buat sesi edukasi, buat kenalin anak-anak yang berprestasi ini, buat juga buat kalian juga biar dapat semangat buat belajar. Ya ting itulah pokoknya, semoga didapeti sama kalian dan sama-sama menikmati lah. Di tangga bang ada abang ada naik tangga nggak? Naik tangga ya ada sih sebenarnya, cuman waktu pas istirahat doang. Gua sama teman gue nyari tempat makan gitu. Udah jam 10 Steph, udah jam 10 guys. Ya, ntar gue extend berapa 5 menit, 5 menit deh. Kangen cewek, jujur kalau ngomong kangen season gue tuh kagak sih sebenarnya, gue juga kangen. Sebenarnya gue kangen sama the whole proses yang gue lalui dari gue awal apa ya, daftar sampai akhirnya gue bisa syuting gitu loh. Itu betul-betul proses yang menurut gue cukup bikin kangenin sih sebenarnya. Bukan pas ini, tapi kan proses dari awal gue daftar, gue wawancara, terus akhirnya gue keterima, gimit berulang kali buat preparation, akhirnya syuting, ketemu teman-teman di sana, proses syutingnya, proses main game, itu gila sih. Sampai detik ketika final chapter pun tuh kayak hal yang sulit untuk dilupakan. Jujur, proses semuanya itu gila sih. Walaupun sampai sekarang emang belum selesai, karena kan kita ada kontrak juga ya. Jadi kayak beberapa kali kayak masih ada kontrak kayak oh ya ada urusan apa, ada kerjasama membuat konten apa gitu tuh masih ada. Cuman kayak tetap lah ya, hal yang paling kangen adalah ketika kita main game di sananya gitu loh. Ya ada yang ngasih gift guys, terima kasih. Waktu season 2 syutingnya tanggal berapa sih? Tuh gue lupa, jujur gue lupa. Gue kayaknya di bulan-bulan segini kayaknya harusnya udah beres syuting. Gue lupa antara April atau Mei itu loh. Lagi gue sempat berpikir kayaknya udah beres syuting gitu mereka season 3, tapi nyata kayaknya belum beres ya syutingnya. Atau malah belum syuting sama sekali. Gue lupa jujur. Pokoknya antara April atau Mei gitu loh. Terus selisih sampai ke jam tayangnya Juni. Juni ya gitu ya. Ya. Tapi ini udah mau mendekati akhir semester sih waktu itu. Nggak live sama kami. Beliau sudah tidur guys.
Iya, sudah tidur. Di COC 2 kemarin satu kamar sama siapa? Sama Kevin, guys. Gue tuh selalu sama Kevin tuh, sumpah. Telkom mulai libur kapan kak? Wah, aku nggak tahu jujur. Kalau misalkan jadwal reguler gue nggak tahu. Soalnya kalau misalkan kayak kita semester 8 TA kan jadwalnya agak cukup beda ya. Nggak ngikutin jadwal itu. Maksudnya tergantung tersidang sama gue ada magang juga. Tapi gue kurang tahu kalau jadwal reguler liburnya kapan. Sebar COC aku nggak tahu kalau ada OSN soalnya di lingkungan sekitar tidak ada. Oh ini sebenarnya juga kalau ngomongin OSN juga soalnya banyak banyak yang tidak berkesempatan ikut juga karena kadang sekolahnya kurang ngasih sosialisasi juga sih sebenarnya. Atau ada juga yang disosialisasiin ikut tapi cuma sekedar ikut gitu loh. Padahal kayak kalau kayak mau ikut OSN tuh kan sebenarnya materinya punya punya apa ya punya materinya sendiri gitu loh. Kalau cuma ngandelin materi dari sekolah doang kayaknya kurang-kurang deh. Sebenarnya juga gue suka ya dengan cuaca season 2 ya karena banyak banyak banget kompetisi-kompetisi yang ternyata baru baru orang baru banyak tahu setelah ada COC gitu. Suka fisika atau kimia, Steph? Kalau suruh pilih kayak gue lebih prefer suka fisika sih. Kalau gue sebenarnya kalau dari segi tingkat pemahaman kayak gue lebih cepet gampang memahami kimia gitu loh. Cuman kalau suruh pilih kayak gue lebih prefer fisika sih. Bang, apakah ada generasi Telkom untuk COC season 3? Saya tidak tahu guys. Tapi gue bisa sure teman-teman gue yang dekat sama gue, yang gue udah cepet coba ajak untuk ke COC, yang gue rasa mereka juga berpotensi besar untuk ikut, mereka tidak mau. Akhirnya ya, at least kalau teman-teman dekat gue sih nggak ada yang ikut sih. Selebihnya gue no clue sih, gue no clue sih sebenarnya. Gue no clue sih. Gue literally no clue sih, literally no clue gue. Semoga ada, tapi kalau nggak ada ya sudah lah ya. Tapi gue harapin ada sih. Ngikutin per Pokemon nggak bang? Gue bukan orang yang terlalu into banget sama Pokemon. Tapi gue koleksi Pokemon juga. Tapi itu pun terakhir gue beli semester 3, semester 4. Kemarin gue sempat bilang di channel depan gue sempat mau beli. Tapi kayaknya terlalu banyak orang yang FOMO deh sama scalper itu. Jadi gue sumpah itu gue nyari di mana-mana. Gue ke bentar ya. Gue berawal dari Sumarekon gue ke Gramedia, ke Toy City, ke Kid Station, itu nggak ada di GS Shop, itu pun yang pack Cina sama Jepang, mereka jualnya cukup mahal, 80.000 sampai 100.000 ke atas. Gue ke Kid Station di TSM, terus gue ke Toys Kingdom, ke beberapa Toys Kingdom, terus gue ke Gramedia yang di Jalan Merdeka, gue pergi lagi kayak beberapa Indomaret, itu bener habis guys, kayak what the heck bro, segila itu kah gitu loh. Gue masih tidak memahami kayak oke gue tahu Pokemon sekarang lagi naik-naiknya, orang-orang lagi entah kenapa jadi banyak yang FOMO gitu loh. Cuma gue tidak sampai menyangka sampai bener susah itu buat nyari Pokemon di Bandung gitu loh. Ketika gue berhasil nemu satu gitu loh, kayak oh ya ini pack yang Indonesia gitu loh. Gue tanya mbak berapa? 60.000, gila. Dari 20.000 jadi 60.000 tuh gila banget loh gue. Bener-bener kayak gue pengen beli cuma buat have fun, buat koleksi gitu. Cuma kenapa harus dikit-dikit kayak bang ini dijual berapa gitu, bang ini kalau dijual jadi mahal tidak, kayak gila. Kayak sebenarnya lu pengen, kadang orang beli itu cuma memang pengen koleksi gitu, nggak harus dikit-dikit dijual gitu coy. Udah bahasin pertanyaan belum sih? Udah sih, soalnya pertanyaannya nggak ada yang penting. Sorry, saya lagi ada baca novel gitu nggak? Enggak. Justru banyak novel yang nganggur belum gue baca. Kalau geografi suka nggak, Chef? Jujur, um, aku gak dapat geografi waktu SMA karena aku IPA ya gitu. Pelajaran IPS yang kita dapat itu adalah ekonomi. Jadi kayaknya kalau secara dipelajari kayaknya masih fun. Tapi kalau misalkan gue harus ikut ujian geografi kayak gue tidak mau. Fisika atau biologi?
sulit ya, karena dua-duanya fun, tapi kayaknya hasil hasil prefer fisika sih. Kagak malmingan. Tidak, kita jarang malmingan sih sebenarnya. Ada niatan pengen jalan-jalan ke luar negeri nggak, Chef? Ada dong, pasti. Tidak mungkin tidak ada, guys. Bentar ya, banyak yang ketinggalan. Ini spill parfum. Aku pakai parfum Miniso, tapi udah habis, belum aku beli lagi sih. Buset, Pokemon doang mahal banget. Emang gila, men. Bahasa Inggrisnya lancar nggak, San? Begituan lancar. Harga kartunya lagi naik lagi, iya kan? Maksudnya Pokemon lagi naik-naiknya kan. Cuma maksudnya gue gilanya tuh kayak, gue tuh kayak dulu ya pas sebelum lagi naik itu kan emang sering banget ya Pokemon ya, kayak maksudnya segampang itu gitu. Cuma sekarang tuh emang segila itu. Bahkan gue sampai nanya ke kadang gue nanya ke mas tokonya kayak, mas ini Pokemon nggak ada mas? Nggak ada, sekalinya kemarin ada langsung dibeli satu box gitu, kayak kenapa sih gitu loh, kayak ah, kayak sefomo itu kan nih para scalper ini gitu loh. Kastef bosku suami istri keduanya lulusan Telkom. Teknik Telkom, gila sih emang bener banget beliau. Jurusan apa tuh teknik? Iya sih musim scalper kartu juga, bahkan streamer besar. Iya kan, maksud gue kayak kenapa sih? Maksud gue pengen beli tuh kayak pengen koleksi gitu loh. Maksudnya bukan something yang harus dijual gitu loh. Dikit-dikit kayak orang ngomong kayak, oh ini bisa ya kalau misalnya buat investasi gue nggak tahu juga, cuma kayaknya agak cukup. Agak 50-50 kalau investasi di Telkom, di Pokemon. Cuma kayak kan ada juga gitu loh, orang yang beli cuma pengen mau koleksi gitu loh, yang gak harus dijual gitu loh, yang buat kesenangannya dia gitu loh. Ya orang-orang kayak gitu kan nggak bisa enjoy lagi gitu loh. Biologi fun dari mana sih? Biologi tuh fun guys, karena kan dulu gue suka banget ya sama game-game yang berhubungan sama zombie, sama mutasi, sama monster gitu gitu. Karena gue merasa banyak dari itu yang tidak terasa realistis ya. Jadi gue belajar biologi untuk bisa mempelajari sebenarnya virus-virus yang ada di game atau monster-monster dalam game itu sebenarnya secara ilmiah tuh logis atau tidak gitu loh. Itu yang bikin gue rajin belajar biologi dulu gitu. Kapan ke Telkom lah? Tiap hari aku ke Telkom. Kita lagi gue ini guys ya. 22 15 gue ini. Udah pernah nyoba parfum Mike Konos belum sih? Belum. Lo kalau beli parfum cuma itu doang sih. Gue cuma beli parfum Miniso doang sebenarnya. Orang beli banyak Pokemon buat apa? Satu, kalau misalkan kolektor ya jelas mereka buat dikoleksi. Dua, antara ini satu kolektor. Kedua adalah orang yang emang main CCG-nya buat turnamen segala macam. Jadi ketiga, ya itu yang mereka tuh buat dijual lagi reseller gitu loh. Di scalper tuh jadi kayak ada semua barangnya sama dia diambil. Karena barang sama dia diambil, dia bisa mainin harganya gitu loh. Jadi dia bisa jual sesuka dia gitu. Dan ini sebenarnya hal yang dilarang. Bahkan kalau lihat di Jepang pun ada yang ditangkap gara-gara dia kayak ngelakuin hal ini gitu loh. Dia beli semua pack Pokemon yang ada, terus habis itu dia bisa jual sesuai, karena barangnya di market udah hilang, udah habis kan, dibeli sama dia kan. Dia yang megang barangnya, dia bisa jual sesukanya gitu loh. Punya harga 20.000, dia bisa kayak, oh ini gue jual sesukanya 40.000, 50.000 gitu loh. Dan itu gak boleh sebenarnya. Bahkan tuh kayak ada aturannya kayak setiap orang itu, gue nggak tahu aturan ini di Indo ada atau enggak, cuma di luar tuh ada aturan kayak per orang itu cuma boleh beli berapa pack gitu loh sehari gitu loh, jadi semua orang bisa kebagian gitu loh. Steph, kenapa nggak dari dulu cewekmu di publish? Sebenarnya itu sebenarnya dari awal gue juga pengen publish juga sebenarnya, cuman lebih ke apa ya, kayak gue nanya ke dia, dia nyaman tidak langsung dipublish sekarang gitu loh. Katanya dia nyamannya ntar dulu aja gitu loh. Tapi sebenarnya emang bukan suatu hal yang gue sembunyikan banget juga sih, sebenarnya juga yang lain pernah tahu juga. Gue lihat dulu dia nyaman, dia langsung nyaman gak kalau langsung gue publish itu loh. Sudah gue lihat dari dia dulu. Gue mencocokkan ilmu biologi dengan game zombie, betul. Ya, soalnya kayak kalau kalian tahu Resident Evil kan, itu kan dia sebenarnya bukan cuma zombie doang kan. Itu sebenarnya itu game berfokus pada bioweapon, penggunaan
teknologi biologis atau teknologi biologi untuk penggunaan senjata kayak ada virus gitu loh. Nah virusnya itu kan bermacam-macam ya. Ada yang bisa bikin lo jadi zombie, ada yang bisa bikin lo jadi mutasi segala macam, jadi monster gitu loh. Nah itu tuh banyak hal yang bisa dipelajari kayak sebenarnya possible nggak sih kayak misalnya ada orang diinjek pakai virus ini terus tiba-tiba jadi monster apa gitu loh. Itu sebenarnya secara biologi possible nggak sih kayak ada loh kayak di ketika di game ketika dia diinjek jadi sama virus apa tiba-tiba dia jadi berubah jadi monster yang kayak jadi monster apa namanya buaya raksasa gitu kan. Mungkin nggak sih ketika seseorang diinjek suatu virus dan perubahannya se ekstrim itu gitu atau mutasi se ekstrim itu. Nah itu gue pengen membahas itu secara ilmiah gitu loh. Dan itu sebenarnya jadi pecahannya lumayan banyak sih. Cuman jadi itu jadi lumayan seru belajar gitu loh. Pokemon turnamennya kayak gimana? Turnamennya ada itu sebenarnya namanya TCG guys. Jadi TCG itu trading card game itu sebenarnya itu ada mainnya, ada cara main. Jadi nggak cuma buat koleksi doang, itu ada cara mainnya. Jadi lu pakai kartu nih. Jadi sebenarnya kayak kartu kan ada kartunya kan ada banyak tipe ya. Ada kartu yang Pokemon ya. Itu Pokemonnya jadi kayak si apa ya istilahnya? Gimana gue nyebutin ya? Itu ya lu tanding sama orang gitu. Jadi lu pakai Pokemon apa, kartu Pokemon apa, terus setiap Pokemon itu kan punya statusnya kan kayak dia bisa nyerang pakai dia bisa skill nyerangnya apa, health-nya berapa gitu. Ya udah kayak main turn based aja sebenarnya. Cuma pakai kartu Pokemon. Ya kan Jepang juga ya kan ini emang gila sih emang gue tidak sepaham itu mas Pokemon maksudnya gue tidak yang edik banget soal ngoleksi Pokemon cuman kayak gue ada masanya di mana gue memang koleksi buat have fun gue doang gitu loh maksudnya buat gue kayak gue ada deh beberapa kartu gue tunjukin deh sebenarnya selain like Pokemon gue ada kalau Pokemon gue yang nggak dipakai sebenarnya ini gue ada One Piece TCG One Piece ini yang kalau itu yang proporsional ini kan limited deh ini yang dari filmnya ini juga gue koleksi juga karena gue emang suka doang gitu loh terus selain One Piece sebenarnya juga ada ini kalau kalian tahu ada Final Fantasy this one Final Fantasy tapi kayak di Indo kurang rame sih jadi gue nggak lanjut koleksi lagi sama ini gue ada Pokemon berapa this is Pokemon nih ini gue kayak beli pas kemarin semester udah lama banget sih jujur dan gue emang beli cuma pure buat koleksi doang gitu loh. Jadi ketika Discover gini udah jadi nggak seru sih. Nggak, kayak kalau kita compare sama kartu remi beda sih. Jadi kayak let's say ini adalah Pokemon lo gitu loh. Pokemon lo itu kan sebenarnya ada beberapa ini kan, ada beberapa stats kan kayak ini Pokemon health-nya berapa. Terus dia serangannya ada apa aja gitu loh. Nah, ini bakal dilawan sama Pokemon musuh lo. Ini nyawanya 270, serangannya ini gitu loh. Oh ini dia nyerang Pokemon musuh gitu loh, pakai serangan yang ini gitu loh. Oh health-nya ngurangin berapa gitu loh. Cuma gitu doang sebenarnya kayak lu main turn based aja gitu loh. Tapi kartu. Sebenarnya fun loh dimainin. Fun banget, seru. Kalau misalkan is it too expensive kalau main secara fisik, tapi emang kartu TCG ini lumayan expensive karena emang lu harus spend uang at least buat beli ininya kan set kartunya kan. Jadi kalau misalkan emang pure untuk main, mendingan beli yang namanya starter deck. Itu yang udah satu set kartu, yang emang udah langsung buat main gitu loh. Daripada yang gacha-gacha, kalau gacha kan emang yang namanya juga gacha ya, bisa dapet yang bagus atau enggak gitu loh. Kok panas ya di sini ya? Kenapa kartu One Piece ada yang nebus di harga puluhan juta, padahal hanya selembar kertas? Sebenarnya kalau cuma kartu One Piece sih, sebenarnya banyak kartu aja kayak di TCG sebenarnya banyak banget. Sebenarnya ada Yu-Gi-Oh juga, tapi entah kenapa Yu-Gi-Oh nggak seterkenal itu di Indo. At least Pokemon masih jauh on the top sih. Cuman kayak satu emang pertama lebih ke karena koleksi aja sih. Kolektor aja sih sebenarnya. Bisa dari segi karakter ya, dari segi art desainnya gitu loh. Tingkat rarity-nya gitu loh. Kayak rarity-nya kayak langka banget misalkan cuma dari satu pack ini mungkin dia cuma ada berapa gitu loh.
semakin langka. Itu juga dilihat dari kualitas kartunya. Sebenarnya cukup gila sih kalau di ini. Maksudnya kayak benar-benar dilihat kayak oh apakah ujungnya ada stiker gores kah, kualitasnya gimana. Itu jadi mahal banget. Atau paling langka yang punya yang mana? Gue kayak kalau ngomongin yang paling langka gue nggak ada deh. Karena emang tidak seaktif itu gue ngebrewek. But I say like this is I don't know, this is like maybe the best I have so far. Tapi di dalam lemariku ada lagi beberapa. Cuman gue malas ngambilnya. Nggak sih aku nggak terlalu suka Pokemon. Maksudnya bukan fans berarti gimana gitu loh. Cuman ada masanya gue just gue tunjukin Pokemon gue deh. Sebenarnya daripada kalian penasaran, ini gue tunjukin kartu Pokemon gue. This is. Tapi ini yang udah nggak gue pakai. Like literally I have a lot gitu. Cuman ini yang bulk yang emang tidak ada hitnya sama sekali. Gue nggak tahu yang ada yang kartu Pokemon gue yang ada hitnya, gue nggak tahu di mana. Cuman ini nggak pakai. Like literally ini bisa gue jual satu kali mungkin berapa 500 perak maybe. I don't know. Ya sebenarnya bisa dipakai buat ini, sebenarnya buat main. Cuma karena gue tidak ada teman main, jadi tersimpan aja. Kayak kalau Pokemon gue lebih suka main game sih. Like this, gue ada segini yang literally kayak ini nggak diapa-apain, kayak done gitu loh. Ini gue ada ini yang set mainnya, tapi juga gue tidak gue mainin juga. Sekarang kayak benar-benar ini udah kayak berapa tahun tidak pernah gue sentuh. Soalnya yang ini tuh kartunya memang bukan kartu yang spesial gimana gitu loh, yang biasa gitu loh. Yang ini kalau misalkan dipakai buat main ya very valuable gitu. Cuman kayak orang-orang kalau misalkan yang kolektor yang mengejar untung, ya mereka mencarinya yang bagus-bagus kan. Nah ini set mainnya, ini set mainnya. Nah ini kalau kalian main nih, ini satu set nih. Tuh. Nah kan biasanya orang-orang kalau misalkan koleksi tuh mereka bakal buang ini kan, kartu energi ini. Ini sebenarnya kartu energi ini kartu yang kepake banget kalau kalian misalkan mau do action atau kayak misalkan ini kartu Pokemon nih. Ini tuh ada ini kan serangan yang bisa dilakuin. Nah untuk ngelakuin satu serangan ini di sini ada logonya, dia perlu satu energi ini, means ini gitu loh. Kalau dipakai dibuat game ini kepake banget gitu loh. Cuma kalau misalkan cuman sebagai kolektor doang yang tidak buat pakai main, kartu beginian tuh tidak akan dikoleksi karena emang tidak ada value-nya buat mereka gitu loh. Kecuali kalau buat main gitu. Terus ini juga kalau misalnya buat main juga ada rotasi kartunya. Ini kan sebenarnya ini ada kayak logo apa huruf G kecil di sini nih, ABC dia atau apa itu gue lupa. Tapi kayak ada kayak di turnamen ini turnamen tahun sekarang misalkan yang berlaku kartu yang logonya huruf apa gitu loh. Itu. Cuman karena saya memang bukan memang bukan kolektor yang gimana dan emang dulu sebagai casual orang yang sesekali beli, jadi tidak segitunya gitu. Ya kan, kalau nggak teman mainnya ya udah, maksudnya kalau emang nggak teman mainnya makanya 80 pernah gue lanjut. Soalnya waktu itu gue udah pernah ngajak teman gue buat main gitu loh. Cuman mereka lebih interest koleksi doang gitu lah. Akhirnya kayak ya udah gue nggak lanjut koleksi lagi gitu loh. Lumayan agak ribet ya mainnya. Sebenarnya tuh ribet, sebenarnya dibilang ribet banget nggak? Cuma karena ini kan tidak berbentuk digital ya. Gini, lu bayangin, misalkan kayak ini kartu Pokemon lu gitu loh. Ini Pokemon lu misalkan. Di sini kartunya nge-state kalau misalkan nyawa Pokemon ini adalah 60 gitu loh. Nyawanya dia 60 nih. Misalkan musuh lu nyerang, oke, gue nyerang nih pakai kartu Pokemon dia. Dia nyerang ke Pokemon kita dengan damage besar misalnya 30. Oh, berarti nyawa Pokemon kita berkurang dari 60 jadi 30. Nah, itu semua tuh harus diucapin di dalam otak gitu loh. Jadi nggak ada visualisasi kayak nih health-nya berkurang jadi 30 gitu loh. Oke, nyerang pakai ini. Oke, sekarang jadi 30 nyawanya gitu loh.
Jadi emang semuanya biasanya secara mental gitu loh. Lu gak ada indikasi kayak atau kayak lu kalau main game gak ada efek kayak oh ada health bar yang ngurangin kan. Kalau ini kan gak ada health bar yang bisa lu kelihatan secara visualisasi gitu loh. Pernah nyesel nggak beli kartu kayak gitu? Sebenarnya dibilang pernah nyesel ada sih karena gue pernah spend 300.000 maybe. Sebenarnya itu kayak hitungannya cukup murah sih. 300.000 buat spend Pokemon doang. Cuma kayak gue ngerasa kayak 300.000 sebenarnya bisa gue pakai buat beli mouse mouse wireless yang waktu itu sedang gue butuhkan. Maksudnya kayak 300.000 itu bisa gue spend untuk beli barang lain yang lebih valuable gitu loh. Gitu. Dan itu sebenarnya masih wajar ya. Soalnya gue itu kan ada tuh temen gue kan yang dimana gue bilang kayak lu pernah koleksi Pokemon nggak pernah, tapi gue bilang cobain deh koleksi Pokemon lumayan seru loh gitu. Terus akhirnya dia jadi ketagihan, terus akhirnya dia langsung kayak beli 2 box packs seharga 1,2 juta. Terus kayak gue what, tapi gue nggak sampai segila itu sih gitu loh. Akhirnya gue stop karena emang gue nggak ada niatan buat koleksi lebih lanjut, dan gue tidak ada niatan juga untuk main turnamennya gitu loh. Cuman gue tertarik banget yang One Piece. Bedanya One Piece satu pack lumayan mahal. Ya sekitar di 30.000 40.000 itu pun yang tidak yang nggak ada kasus kayak scalper kayak sekarang itu sih. Suka lari nggak, Steph? Tidak terlalu suka sebenarnya. Aku lebih suka sepeda sih. Punya figur One Piece nggak, Steph? Ada nih. Kayak figur One Piece ku kayaknya banyaknya Luffy sih. Luffy dan Luffy. Sebenarnya gue pengen beli figur One Piece lagi. Cuman gue nggak tahu. Gue agak mulai entah kenapa mulai nggak kurang tertarik beli figur anime gitu. Gue mostly punya Luffy sih. Shit. Apa sih? Um, gue pengen ngambil tapi sayangnya itu banyak yang berdebu jadi kayaknya ntar aja deh. Tapi itu ada Luffy, ada Sanji, ada Lau. I think Lau is my favorite di situ. Lo mau S2 nggak mau? Stefan suka One Piece, suka apa lagi, suka Conan nggak? Conan aku suka banget dulu pas zaman SMP. Aku baca komiknya. Itu kayak literally satu kelas tuh suka banget sama One Piece sama Conan. Bahkan kalau lagi gabut kita sama guru matematika aku dulu kita suka baca komik Conan bareng, terus diskusi bareng. Itu sumpah dulu gua jadi suka Conan tuh gara-gara guru matematika gua. Kok nggak live sama pacarnya? My pacar sedang tidur guys. Soalnya besok kita gerejanya pagi jam 7. Hmm. Tapi masalahnya ini udah berdebu banget ya, jadi gue agak malas ngambil. Enggak, gue Conan pure baca manganya. Gue baca komiknya. Oh, gue waktu itu sebenarnya beberapa kali sempat nonton animenya, cuman gue kayak loncat-loncat nontonnya. Jadi kayak gue udah terlanjur bacanya dari manga yang dari vol 1 banget. Gue lupa sampai kapan ya. Soalnya kita saling pinjam juga kalau Conan apa beli ya, bacanya. Kayak gue punya yang vol berapa, dia punya yang vol berapa gitu, harus saling pinjam. Guys, kayak 22.30 kita kan aja. Gue udah gak ngantuk sih sebenarnya sih. Cuman terasa aneh aja itu gue kebangun habis ketiduran tuh. Dari semua buku kasus mana yang paling disuka? Idi, gue udah lupa lagi. Ntar ada nggak yang gue inget gak ya? Kayaknya gue nggak ada inget sama sekali deh. Komik koranku ada di belakang. Tapi tadi coba gue inget ya. Ada yang gue inget kayak. Tapi gue udah pada lupa deh misalnya. Dulu tuh kalau komik koran tuh di Bandung tuh sebenarnya ada satu daerah yang jual komik tapi komik bekas gitu loh. Terus dia jualnya satu komiknya 5.000 yang bekas. Dan biasa tuh komik bekas yang paling banyak dijual tuh
antara Naruto sama Conan. Biasanya sekali beli tuh gue bisa langsung beli 5 buku gitu loh. 5 buku 25.000 tuh kayak murah banget. Terus biasanya dibawa ke kampus, dibawa ke kampus, dibawa sekolah, terus dibaca bareng gitu loh. Di Palasari ya, iya di Palasari ya. Selain di Palasari itu ada lagi di mana selain itu gue tempat gitu loh pokoknya. Dia jual di pinggir jalan, terus kayak satunya cuma 5.000 literally. Baik ikut Ormawa atau tidak menurut Steph, soalnya masih bimbing sama si Bima mengikutnya. Tergantung Ormawa apa dulu sih guys sebenarnya. Dan ada urgensi nggak kalian ikut Ormawa itu? Karena dulu aku semester 1 ikut Ormawa sampai semester 2. Terus ikut masuk ke lab jadi pengurusnya sampai akhirnya semester 3 sampai sekarang tuh emang udah fokusnya lomba-lomba aja sih. Sama akhirnya ya bikin startup sendiri sih. Sebenarnya kalau memang dirasa belum ada aktivitas lain dan mau merasa cocok dengan Ormawa tersebut, ikut aja. Tapi kalau memang dirasa ternyata pas setelah masuk, oh tidak cocok dan mungkin secara lingkungannya kurang baik, ya udah keluar aja nggak apa-apa. Cari yang lebih cocok. Kayaknya kalau masih awal-awal, you still have time untuk explore banyak hal sih. Kayak kalau misalkan saya suka anime atau enggak, suka sih suka aja. Sebenarnya lumayan suka, cuman kayaknya kalau sekarang yang aku tonton cuman One Piece. One Piece pun sebenarnya aku baca manganya. Jadi kalau animenya aku cuma nonton yang aku pengen lihat doang. Pasti animasiin. Karena aku benar baca manganya per minggunya. Terus em, kalau anime favorit gue suka Orbs. Gue udah pernah bilang kan gue suka Orbs. Yang bahas tentang pembuktian orang-orang yang membuktikan kalau misalkan bumi itu adalah pusat tata surya. Kalau Attack on Titan aku nonton dan baca manganya juga. JJK aku baca manganya doang. Chainsaw Man juga aku baca manganya doang. Hmm, kayak lebih banyak yang ujung-ujungnya aku lebih banyak baca manganya. My Hero Academia aku baca manganya juga. Season terakhirnya aku nggak nonton yang animenya. Agak males soalnya udah baca manganya. Dari semua karakter di Conan yang paling suka karakter yang mana? Kayaknya Conannya doang deh yang aku suka. 2235 kita end lah ya guys ya. Ayo yang mau nanya yang mau nanya. Gitu. Ya, ada kayak kita kayak 2235 gue end deh. Makin mundur aja end ya. Ya maaf ya. Saya tidak sadar. Ternyata bakal lama juga ujung-ujungnya. Asli rasanya aneh banget. Kayak lu baru bangun, lu kebangun kayak gini, terus mencoba untuk beraktivitas tuh feelnya aneh banget. Wajar nggak Steph kalau kamu merasa salah jurusan? Wajar. Sejujurnya saya pun di akhir-akhir ini sebenarnya nggak deh. Sebenarnya nggak bisa dibilang nggak bukan bisa dibilang salah jurusan sih. Sebenarnya lebih ke kayaknya kalau misalkan lu mau ke game dev ada kampus lain yang bisa provide lu lebih better daripada yang sekarang. Ya kurang lebih. Tapi kayak gue gak akan bilang alasannya kenapa sih. Cuman kayak dia bisa dibilang salah banget nggak. Cuman kayaknya kayak contoh ya. Contoh sebenarnya ada beberapa prodi lain, beberapa jurusan, beberapa kampus lain kayak Binus yang mereka jadi jurusan game dev kan. Tapi game dev mereka tuh sementara jauh lebih gacor karena koneksi mereka tuh gede. Terus kalau misalkan ada event-event tuh mereka tuh benar-benar disupport gitu loh. Kayak ke luar kota, ke luar negeri gitu loh. Kita tuh kalau ada event-event game dev segala macam tuh kita usaha sendiri guys, tidak didukung sama sama jurusan. Gue takut ngomongnya intinya gitu dah. Lah bajunya FF iya, jadi ini dari lomba. Gue waktu itu pas dari lomba lomba di Garena, karena menang salah satu merchandise dikasih baju FF gitu loh. Terus ya karena gue tidak terlalu suka FF ya jujur, jadi gue gak pernah gue pakai di publik atau di pas lagi di tempat umum gitu loh. Lama-lama jadi jam 11 enggak tuh 2.35 kita end guys.
Misalnya kalau ada pertanyaan menarik, mungkin molor lagi. Tapi kalau tidak ada, seperti kita enak aja guys. Main game nggak? Jelas ya, saya main game ya. Tidak mungkin saya tidak ya. Lah, naik lagi view-nya. Kalau apakah ada yang mau ditanyakan? Seperti kalau tidak ada, saya akan end live gitu. Jadi kalau kita simpulkan dari pertanyaan yang gue sudah tampung di WA Channel, setengahnya bertanya, Kak boleh nggak kami punya aku? Nggak boleh. Jawabannya. Itu doang setengah. Jadi kenapa saya tidak banyak jawab karena isi pertanyaannya seperti itu ya. Roblox or ML, Steph? Sebenarnya tidak keduanya ya, teman kayaknya ML deh. Aku sering ikut lomba, tapi dana lumayan berhemat dari kampus. Sebenarnya aku lomba pun sebenarnya kok juga banyak dari kampus ya supportnya. Maksudnya kayak kita pun lomba-lomba nasional, kalau dari Kemedikbud Puskesmas kayak pergi mas itu kita nggak usah mikirin biaya. Cuman kalau lombanya di luar dari Puskesmas, kadang tuh kita agak repot kayak misalkan minta proposal buat dananya, dana transportasi segala macam itu kan agak repot sebenarnya. Gitu. Kalau masih lingkup-lingkup yang Puskesmas, kayak Medikbud, kayak Mastek, kayak DM itu semua masih di cover. Cuman kalau di luar itu kita harus bikin proposal sendiri ke kampus buat minta dana. Itu lumayan dipersulit. Kita sudah mengalami dua kali seperti itu. Lumayan dipersulit jujur. Walaupun kita mikirnya kayak kita udah punya reputasi cukup baik di perlombaan, tapi ternyata tetap diperumit juga gitu loh prosesnya. Rekomendasi laptop bagus, RAM gede, harga 5-8 jutaan. Fun fact, Asus staff gue ini, dia RAM-nya 16, Ryzen 5 4600, pakai 1650, GTX 1650. Ini gue beli cuman di 6 juta. Bekas. Baterainya nggak tahan lama sih, cuma 3 jam. Kastef mau cerita bentar, kalau bentar lagi Kastef mau cerita kalau bentar lagi lulus sekolah, yeay. Kirain siapa nggak pakai kacamata. Oke, ya 2236. Saya rasa terima kasih. Maaf atas kemoloran saya di malam ini karena saya ketiduran ya. 6 juta beli di mana BC? Iya guys, gue belinya di BC. Sebenarnya technically speaking gue bayarnya cuma 2.500.000 karena ini tukar tambah sama laptop gue yang dulu. Jadi tukar tambah, terus laptop gue yang dulu ditawarin 4 juta. Oh iya 4 juta. Harga laptop yang ini seingatku 7 juta, sorry 7 juta. Jadi gue cuma bayar 3 juta. Gitu. Oke, I think that's it ya guys ya. Terima kasih yang sudah join. Sebenarnya akan kita lanjutkan lagi obrol-obrolnya nanti. Mungkin gua bisa sedikit lebih aktif untuk live ya sekarang ya. Soalnya cukup untuk meluapkan berbagai kestresan di semester akhir ini. Tapi intinya semangat teman-teman yang masih bersekolah. Jangan patah semangat. Ya, itu aja sih. Gue tidak ada kata lagi selain itu. Ya, terima kasih guys. Selamat malam. Yang jangan lupa istirahat. Tapi kalau mau main game silakan. Mumpung hari ini hari Sabtu malam Minggu ya, silakan nikmati hari ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Bye bye.